Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Agung Kurniawan selaku pembaca utama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Khairi Ibnu Utama Eskom Mkom selaku dosen pembimbing mata kuliah Security atau Kriptografi. Selanjutnya dalam video ini kami akan membahas tentang algoritma SHA atau Secure Hash Algorithm. Sebelum kami memulai ke slide-nya, saya mau menjelaskan sedikit tentang algoritma kriptografi ini. Algoritma kriptografi merupakan langkah-langkah logis bagaimana menyembunyikan pesan dari orang-orang yang tidak berhak atas pesan tersebut. Algoritma kriptografi terdiri dari 3 fungsi dasar, yaitu yang pertama, enskripsi merupakan hal yang sangat penting dalam kriptografi. Merupakan pengamanan data yang dikirimkan akan terjaga kerahasiaannya. Pesan asli disebut plain text diubah menjadi kode-kode yang tidak dimengerti. Enskripsi bisa diartikan dengan cipher atau kode. Untuk mengubah teks asli ke teks kode digunakan algoritma yang dapat mengkodekan data. Yang kedua, deskripsi merupakan kebalikan dari enskripsi. Pesan yang telah dienskripsi diubah ke bentuk asalnya atau teks asli atau plain text disebut dengan deskripsi. Yang ketiga, kunci yang dipakai untuk melakukan enskripsi dan deskripsi. Kunci terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kunci rahasia atau private key dan kunci umum atau public key. Pengertian Secure Hash Algorithm atau SHA menurut Christoph Parr, Jan Peels, dan Bar Fresnel pada tahun 2009. SHA-1 menerima masukan berupa string dengan ukuran maksimum 2/64 bit. Untuk setiap string, SHA akan menghasilkan keluaran sebanyak 160 bit dari string tersebut dan string keluaran itu disebut messages. Panjang jarak messages dapat berkisar antara 160 sampai 512 bit tergantung algoritmanya. Fungsi hash juga banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aplikasi seperti autentifikasi password, autentifikasi keaslian file, tanda tangan digital, dan sebagainya. SHA adalah sebuah fungsi satu arah atau one way function yang dibuat oleh NIST atau National Institute of Standards and Technology dan digunakan bersama DSS atau Digital Signature Standard oleh NSA atau National Security Agency. SHA dinyatakan sebagai standar fungsi hash satu arah. Menariknya, SHA ini didasarkan pada MD4 yang dibuat oleh Ronald L. Rivers dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, di mana MIT ini merupakan salah satu universitas terbaik di dunia yang telah menempati peringkat pertama dari 5 kategori tingkatan universitas terbaik. Ronald L. Rivers adalah orang yang membuat algoritma fungsi MD5. Algoritma SHA ini menerima masukan berukuran maksimum 2/64 bit atau setara dengan 2.147.883.648 GB dengan menghasilkan messages yang panjangnya 160 bit. Jadi messages yang dihasilkan dari SHA ini lebih panjang dari messages yang dihasilkan oleh MD5 atau 128 bit. Jika kita menyebut SHA, sebenarnya sebutan ini mengacu pada keluarga fungsi hash satu arah SHA. Jadi keluarga fungsi SHA ini ada 6 varian SHA, yaitu SHA0, SHA1, SHA224, SHA256, SHA384, dan SHA512. Ini adalah resum keluarga fungsi hash SHA. Berapa panjang messages-nya, berapa ukuran dari variabel buffernya atau internal state-nya, ukuran blok yang diproses, maksimum panjang pesan yang bisa diproses, ukuran word-nya, jumlah putaran operasi yang dilakukan dalam pembangkitan messages, dan apakah sudah ditemukan kolisinya atau belum. Sini bisa kita lihat pada gambar yang ada di layar. Pada SHA1, messages-nya ukurannya 160 bit, kemudian ukuran variabel buffernya atau internal state-nya hingga 160 bit.
Kemudian blok-blok yang diproses adalah 512 bit sama seperti MD5. Lalu jumlah putarannya 80. Di sini ada operasi penjumlahan dalam mode 2/64. Operasinya AND, OR, XOR, dan rotasi. SHA-2 ada dua modelnya, yaitu SHA-256 atau 224. Message digits-nya bisa 256 atau 224. SHA-512 atau 384, ukuran message digits-nya 512 atau 384. Bisa kita lihat di sini buffernya, ukuran bloknya, maksimum panjang pesan yang bisa diproses, ukuran wordnya, putarannya, operasinya, dan kolisinya apakah sudah ditemukan atau belum. Gambaran umum SHA-1. Baik, pada gambar berikut kalau kita perhatikan gambaran umum algoritma SHA-1 ini mirip sekali dengan algoritma MD5 karena pembuatnya sama, yaitu Ronald L. Rivers. Pesan sebelum dihasilkan message digits-nya disambung dengan bit-bit padding yang panjangnya 1 sampai 512 bit. Kemudian disambung dengan bit-bit yang menyatakan panjang pesan. Lalu setelah penyembuhan ini, kemudian dipecah-pecah menjadi L buah blok yang berukuran 512 bit. Blok Y0, Y1, Y-01. Kemudian setiap blok masuk proses namanya HSHA. Setiap proses ini menerima sebuah input, yaitu nilai dari variabel buffer atau internal state-nya yang panjangnya 160 bit. Kemudian blok 512 bit, hasil luarannya adalah 160 bit. Sampai ke blok yang terakhir. Inilah yang menjadi message digits-nya dari pesan tersebut, yang panjangnya 160 bit. Ada 4 langkah-langkah pembuatan message digits dengan SHA-1 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penambahan bit-bit pengganjal atau padding bit. Pesan ditambah dengan sejumlah bit pengganjal atau padding bit sedemikian sehingga panjang pesan dalam satuan bit kongruen dengan 448 mod 512. Panjang bit-bit pengganjal adalah antara 1 sampai 512. Bit-bit pengganjal terdiri dari sebuah bit 1 diikuti dengan sisanya bit 0. Contoh, misalnya pada pesan 32.000 bit, bit-bit pengganjal sebanyak 192 bit, hasilnya 32.192. Jika dibagi dengan 512, maka sisanya 448. Perkenalkan, nama saya Jerry Pratama Tarigan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai langkah-langkah pembuatan message digits dengan SHA-1. 2. Penambahan nilai panjang pesan. Pesan yang telah diberi bit-bit pengganjal selanjutnya ditambah lagi dengan 64 bit yang menyatakan panjang pesan semula. Contohnya, panjang pesan 32.000 bit diubah angka 32.000 binary. Kalau masih kurang dari 64 bit ditambah 0 di depannya. Setelah ditambah dengan 64 bit, panjang pesan sekarang menjadi kelipatan 512 bit. 3. Inisialisasi penyangga MD. SHA ditambah 5 buah penyangga atau buffer yang masing-masing panjangnya 32 bit. Total panjang penyangga adalah 5 kali 32 sama dengan 164 bit. Kelima penyangga MD ini diberi nama A, B, C, D, dan E. Setiap penyangga diinisialisasi dengan nilai-nilai atau dalam notasi hex sebagai berikut. Sebelum dilakukan message digest pada setiap blok, tiap variabel penyangga ini diinisialisasi nilainya dengan nilai-nilai dalam heksadesimal yang panjangnya adalah 8 karakter, berarti 84 32 bit. 4. Pengolahan pesan blok berukuran 512 bit. Ini adalah inti dari algoritma SHA, yaitu pengolahan blok-blok pesan yang berukuran 512 bit. Jadi sudah dijelaskan pesan setelah ditambahkan bit pengganjal dan bit-bit panjang pesan dipecah-pecah menjadi blok berukuran 512 bit. Setiap blok diproses oleh sebuah proses namanya HSHA.
HSHA menerima variabel penyangga ini, yaitu A, D, C, D, E yang disebut dengan ND. Proses HSHA terdiri dari 80 buah putaran atau ND5 hanya 4 putaran. Masing-masing putaran yaitu menggunakan bilangan KT, yaitu putaran 0 sampai 19 KT nya adalah ini, putaran 20 sampai 39 KT nya ini, putaran 40 sampai 59 KT nya ini. Operasi dasar pada setiap putaran. Operasi dasar pada setiap putaran dapat digambarkan dalam diagram ini. A, B, C, D, E. I, E ini adalah nilai variabel penyangga dari putaran sebelumnya. Kemudian AI, BI, CI, DI, EI adalah nilai di dalam variabel buffer yang dihasilkan. Dilihat dari sini, nilai BI langsung diperoleh dari AIL, kemudian EI langsung diperoleh dari DIL, D diperoleh dari CIL, sedangkan CI diperoleh dengan melakukan pergeseran variabel BIL ini sejauh 30 bit CLS atau cellular left shift 30 bit. Sedangkan EIL dengan nilai dari lift FT ini fungsi F-nya berbeda untuk sekelompok putaran. Untuk putaran 0 sampai 19 ini fungsinya F-nya. Operasi logika untuk 20 sampai 39, 40 sampai 59 dan 60 sampai 79. Nah, ini dijumlahkanlah lalu ditambahkan dengan pergeseran ke kiri sejauh 5 bit CLS atau cellular left shift. Dari nilai AI ini lalu ditambahkan oleh WT. Apa itu WT? WT yaitu nilainya dari WI 16 berasal dari 16 word pada blok, yang sedangkan di proses I-word sama dengan 32 bit. WT sama dengan WT sampai 16 di XOR WT 14 di XOR WT 8 di XOR WT 3. Kemudian didapatkan dengan KT tadi, hasilnya adalah nilai variabel A yang baru. Ya, sekianlah hasil dari presentasi dari kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam mengucapkan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.